Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama channel Hikmah Kehidupan akan bercerita dari cerbung Mbak Ana Yuliana dengan judul Kita Berpisah Saja. Bagian 1. Selamat menikmati teman-teman. Kita berpisah saja, Mas. Dewi, wanita bermata sendu ini akhirnya memberanikan diri untuk angkat suara. Cukup lama ia berpikir hingga sampai pada keputusan pahit ini. Ia dan putrinya berhak bahagia. Ia adalah wanita, seorang istri yang perlu dilindungi, bukan manusia berhati batu yang tak memiliki perasaan. Bagus tersenyum dan hanya terkekeh mendengar pernyataan istrinya. Apa-apaan wanita ini? Baru saja kemarahannya reda akibat tidur siang yang terganggu, kini ia sudah memancing masalah baru. Ia memang sedikit kelewatan tadi, memukul istrinya dengan gagang sapu hanya karena pelita putri mereka yang masih balita menangis minta es krim ketika ia tengah terlelap dalam mimpi indah. Wajar kan? Tidak ada yang salah, ia hanya sedikit emosi saja. Toh istrinya juga tak cacat, cuma sedikit memar di tubuh. Jangan buat masalah lagi, hatiku sedang baik, nanti mau kupukul lagi. Bagus menggertak. Sebenarnya ia kasihan pada Dewi, ia begitu lembut dan perhatian, penurut pula. Tapi kalau dikasih hati, nanti melonjak dan mulai besar kepala. Aku tak mau dipukul lagi, Mas, aku juga sudah lelah terus mengalah. Kasihan juga pelita jika terus-terusan menyaksikan ibunya teraniaya. Suara Dewi bergetar. Sudah, gak usah banyak cerita, yang tadi itu juga salahmu. Kenapa gak becus mendidik anak mengganggu orang saja? Bagus mengambil rokok di sakunya dan menghidupkannya. Berani juga si Dewi minta pisah. Aku serius, Mas, aku ingin kita bercerai. Pakaianku dan pelita sudah ku kemasi. Kami akan pergi sore ini, ucap Dewi tegas tak ada keraguan. Bagus membuang sisa rokoknya dan menatap istrinya. Berani kamu keluar dari rumah ini, jangan berharap pulang lagi. Insya Allah aku gak akan kembali, keputusanku sudah bulat. Kita pisah saja, Mas. Dewi beranjak dan menatap suaminya. Maaf kalau belum bisa menjadi istri yang baik untuk Mas, lanjut Dewi lagi. Cukup lama Bagus terdiam, berkali menghela nafas dan melirik istrinya yang nampak serius dengan ucapannya. Ia ingin meminta maaf sebenarnya soal tadi siang, tapi kalau sekali dia mengalah istrinya pasti akan ketagihan mengancam pisah, ia bakal repot nantinya. Kalau mau pergi ya pergi, tapi ingat, kamu ibu rumah tangga, jangan bawa apapun dari rumah ini kecuali baju yang kamu pakai, titah Bagus. Nah, kalau begini apa masih berani istrinya yang yatim piatu itu mengancam pisah? Ia pikir hidup di luar cukup makan angin saja. Pakaian pelita tidak boleh dibawa juga, tanya Dewi ragu. Enak saja, kau pikir keringatmu yang beli baju anak kita, itu uangku, kamu cuma ibu rumah tangga. Pergi sana, kalau kau kira hidup di luar itu mudah. Sekalian lepas mas kawin di jarimu itu. Bagus terkekeh melihat wajah pucat istrinya. Tuh kan baru tahu rasanya dia. Siapa suruh mengancam untuk berpisah? Ini dia akibatnya, malah dapat zong. Lihat saja, bila setelah ini si Dewi mohon menangis batal pisah, ia akan memberi pelajaran dulu baru menerimanya kembali. Setidaknya 1-2 tamparan di wajah cukuplah. Dewi tersenyum dan menghela nafas panjang. Tatapannya tetap sendu seperti biasa tanpa emosi. Namun kali ini ada kilatan aneh yang menyala. Perlahan wanita itu melepas cincin kawin yang telah 6 tahun setia menaruhnya. Ini Mas, aku letakkan di sini, ucap Dewi sambil meletakkan cincin emas itu di atas meja. Aku ambil pelita dulu, terus kami pergi. Tak ada emosi yang membara. Wanita berjilbab itu dengan tenang menghampiri putrinya yang tengah terlelap di depan TV. Bagus menatap sedikit khawatir, apa benar Dewi senekat ini? Haruskah ia minta maaf atau membiarkannya pergi? Berkali ia menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kami pamit Mas, ucap Dewi lagi. Awas kalau nanti kau merengek ingin kembali ya Dewi, aku habisi kau nanti. Bagus berkacak pinggang, kesal juga melihat wanita yang tampak biasa saja. Tapi ia tak boleh memohon, ia laki-laki. 1000 dayu pun ia bisa dapatkan dengan mudah.
Berkali wanita muda itu menahan gemuruh di dadanya. Ini bukan soal harga diri lagi, tapi ada jiwa kecil yang harus ia lindungi. Rasanya sudah mati ketika suaminya yang mudah main tangan itu memukulnya tanpa ampun. Ia abai rasa itu demi putrinya Pelita. Toh Mas Bagus tetap memberi nafkah padanya dan terlihat menyayangi putri mereka. Namun ketika tadi siang laki-laki itu kasar dengan menendang tubuh putrinya dan ia hendak memukulnya tanpa ampun, ia sadar. Tak ada harapan lagi dari pernikahan ini. Ia tak memiliki alasan untuk bertahan. Ia menatap memutuskan untuk berpisah. Suami itu, Duk, walau dengan kita dia kasar, tapi akan takluk dengan buah hatinya. Yakin saja, laki-laki macam itu pasti lambat laun akan menjadi kepala keluarga yang baik. Nasihat almarhum ibunya dulu. Kalau sama anak dia udah kasar gimana tuh, Bu? Jangan ragu, tinggalkan. Anakmu itu yang utama, ucap almarhum ibunya pasti. Nasihat itu yang selalu Dewi pegang. Tak apa Mas Bagus terkadang kasar, menghina dan sesekali main tangan padanya. Ia terima. Tapi bila Pelita ikut menjadi korban, maka ia harus bertindak. Cukup sudah kesabarannya. Menjadi istri yang mengabdi itu harusnya pada laki-laki yang mengayomi, bukan pada laki-laki yang menyiksa diri. Cuma ini bawaanmu, Wi. Bu Resi, kepala desa di SD Rekat rumahnya menatap heran. Dewi mengangguk lemah. Mas Bagus hanya membolehkan aku dan Pelita keluar dengan pakaian yang melekat di badan saja, Bu, jawabnya. Bu Resi menggeleng. Tega benar laki-laki itu, sungguh terlalu. Kurang apa istrinya ini? Tapi perlakuannya sungguh kelewatan. Masuk dulu, tidurkan Pelita di kamar. Kasihan dia letih, saran Bu Rosi. Terima kasih, Bu. Entah bagaimana saya membalas kebaikan Ibu. Dewi menyeka sudut netranya yang mulai berair. Sudah, nggak apa. Bu Rosi menepuk pelan pundak Dewi. Kasihan anak ini. Ini gajimu bulan ini yang kamu titip ke ibu, barusan ke toko di pinggir jalan itu. Beli dulu keperluan anakmu, baju ganti, susu dan lainnya. Wanita parubaya itu memberikan 10 lembar uang merah pada Dewi. Tapi ini kebanyakan, Bu, gaji saya kan cuma 500.000. Gak apa, yang 500 itu pinjaman dari saya untuk modal kamu jualan di kantin sekolah. Bagi Dewi, suami adalah imam, yang titahnya adalah wajib. Ia ingat kala pertama kali dilamar oleh laki-laki abdi negara itu. Rasanya begitu berbunga-bunga. Ia yang seorang yatim piatu dan hanya pelayan rumah makan begitu beruntung bersuamikan Bagus seorang laki-laki mapan. Awal menikah semua terasa biasa saja, bahkan sangat biasa untuk pasangan pengantin baru. Suaminya jarang memuji, begitu susah tersenyum bila di dekatnya, namun sangat lepas bila bersama teman-temannya. Istrimu cantik, Gus, beruntung kamu, ujar salah satu temannya ketika berkunjung. Dewi tersipu, setidaknya dia tidak memalukan suaminya. Ah, cantik mah gak penting zaman sekarang. Dengan seragam PNS ku ini, wanita bagaimanapun juga bisa aku dapat. Si Dewi yang beruntung dapat aku. Masuk rumah ini cuma badan doang. Bagus tertawa, mungkin ia anggap itu hanya candaan. Namun saat yang bersama ada belati yang menusuk hati Dewi. Ah, sama-sama beruntunglah kalian, ujar teman sekantor suaminya itu ketika menangkap wajah pilu Dewi. Gak lah, istriku ini kalau gak nikah denganku, ya mana mungkin masuk kalangan atas. Palingan dapat tukang parkir atau tukang becak malah. Hahaha. Kenapa harus begitu? Apakah statusnya yang tak memiliki apa-apa ini begitu elok untuk menjadi bahan olok-olokan suaminya? Dahulu Baguslah yang memintanya menjadi istri. Ia sempat menolak karena tak begitu mengenal laki-laki itu. Namun ia bersikeras jatuh cinta pada Dewi yang menawan. Tak ada alasan untuk menolak. Ia telah berusia 20 tahun dan Bagus pun sudah dewasa, berusia 30 tahun. Lambat laun Dewi terbiasa. Ia tak merasa tersinggung lagi ketika dengan mudahnya Bagus menghina di depan kerabatnya. Rasa hatinya sudah mati rasa. Tak apa, toh ia tetap menafkahi Dewi dan anaknya. Ia tak pernah kekurangan. Kamu mah enak wih nikah sama aku. Rumah sudah ada, kendaraan juga ada, gaji suami tetap. Gak perlu kamu merintis dari awal, ucap suaminya suatu ketika. Iya mas, alhamdulillah.
Dewi hanya tersenyum walau tetap ada rasa berbeda di hatinya. Bukankah ini tak perlu dibicarakan? Lihat itu orang-orang, suaminya kerja serabutan, hidup susah, istri mesti ikut kerja juga. Iya mas, lagi Dewi hanya menjawab singkat. Kamu mah enak, cuma santai-santai di rumah, nggak ada kerjaan, lanjut suaminya sambil terus menghisap dalam rokok kesukaannya. Nggak ada kerja? Ya Tuhan, sejak subuh Dewi malah sudah bangun, mencuci, masak, mengepel, bahkan terkadang sambil menggendong pelita buah hatinya. Setelah suami pergi bekerja, ia harus menggosok baju hingga rapi, memasak makan siang lagi karena suaminya tak suka lauk yang sama, hingga mengurus taman bunga dan kebun belakang rumah. Apakah itu artinya ia hanya menganggur? Kenapa diam? Gak senang? Gak suka kalau dibilang gak ada kerjaan? Mau ngomong kalau aku mau capek seharian di rumah? Melunjak kamu? Santai saja, bagus menempeleng kepala Dewi. Padahal ia tak sepatah kata pun yang istrinya ia ucapkan. Hanya perubahan raut wajah saja. Kini ia telah memilih. Pelita adalah harapannya. Sakitnya sang buah hati adalah sakitnya juga. Meninggalkan sang suami adalah jalan yang terbaik yang ia rasa kini. Bukan untuk saat ini saja, namun mungkin untuk seumur hidupnya. Bersambung ya, untuk part 1 ini telah selesai. Kisah ini telah tamat di KBM APB. Sahabat Yoha bisa langsung akses ke sana jika tak sabar ingin menuntaskan cerita ini. Cari saja Ana Yuliana. Kita berpisah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Dadah. Ding ding. Wak 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 wak.